Ya, shalom, shalom. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Michelle Williams di dalam podcast Eyesight Insight. Kali ini kita akan membahas, saya nanti dengan Bapak Timothy Parengkuan berbicara tentang tema yang saat ini masih bisa dikatakan masih hangat ya di kalangan orang percaya di Indonesia, yaitu tentang Kristen progresif. Ya memang kalau dibilang aliran ini mungkin sebagian besar mungkin melihatnya bisa dikatakan sepertinya nggak baru ya, nggak asing lagi. Tetapi ada mungkin juga bisa dikatakan ada yang melihatnya, loh kok ini apalagi nih, fenomena apalagi. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang hal ini karena ini menarik sebab membuat banyak kita termasuk khususnya anak-anak muda mungkin tidak tahu apa sih sebenarnya Kristen progresif itu, dan sepertinya mereka mengiyakan saja. Padahal di dalamnya ada banyak hal yang kalau kita kupas tentunya kita akan berpikir ulang. Kalau kita mengiyakan atau menyetujui dari apa yang dikatakan ataupun cara pandang mereka tentang kekristenan ya, tentang kekristenan. Oke. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa Anda yang menyaksikan tayangan ini, Anda saya undang untuk tetap terhubung dengan kami di dalam program ini. Jadi klik lonceng yang ada di kanan bawah ya. Klik lonceng subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk memberikan komen ataupun juga men-sharekan tayangan ini kepada rekan-rekan teman-teman Anda sekalian, karena saya percaya apa yang kita bicarakan di dalam program podcast Eyesight Insight selalu akan memberikan kepada kita pengertian lebih dalam, lebih jauh tentang kebenaran firman dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam juga kita meresponi atau melihat segala sesuatu yang ada di hari-hari ini yang begitu cepat perubahannya. Tentunya kalau kita tidak bersandar pada firman, maka kita tentu akan goyang. Tetapi kalau Anda terus berdasarkan firman, dan seperti yang kita nanti juga akan bicarakan, tentunya tidak lepas dari firman Tuhan ya. Karena itu adalah base-nya atau fondasi kita supaya kita semakin mengenal Dia di hari-hari yang luar biasa ini. Oke. Langsung saja ini dengan saya nih, Bapak Timothy Parengkuan. Ya, shalom Pak. Shalom. Ini kita akan membicarakan lagi tentang satu tema yang bisa dikatakan lagi hangat-hangatnya nih Pak, lagi tren-trennya bisa dibilang gitu ya, lagi viral gitu bisa dikatakan. Sebenarnya kalau menurut Bapak ini kenapa ya mengenai Kristen progresif ini kok muncul gitu ya? Walaupun mungkin beberapa kalangan melihatnya sebenarnya ini nggak asing gitu, tetapi tentunya bagi kita yang melihat statement dari salah satu katakanlah seseorang gitu yang menyatakan bahwa Kristen progresif ini begini, ini begitu gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak secara umum tentang Kristen progresif ini? Ya, kalau lihat apa yang terjadi hari-hari ini, sebenarnya kita tidak perlu heran ya, karena Alkitab pun sudah menubuatkan ya, di hari-hari yang terakhir ini banyak ya hal-hal yang datang ya, ajaran-ajaran yang datang ya, yang Alkitab katakan yang hanya mungkin untuk supaya telinga enak didengar gitu. Ya. Jadi ini buat kita yang memperhatikan tanda-tanda zaman yang memang mesti terjadi. Hal seperti ini memang harus terjadi. Penyimpangan yang justru membawa pemahaman yang di luar jalur itu memang harus ada, karena Alkitab sudah katakan bahwa satu ayat di dalam Lukas ya. Dalam Lukas 17 ayat yang pertama dikatakan tidak mungkin kalau tidak ada penyesatan. Nah, nanti mungkin kita akan bicarakan maksudnya yang namanya penyesatan itu gimana. Apakah yang dinamakan Kristen progresif masuk ke dalam hal itu atau tidak? Karena ya saya sih tidak terlalu mendengar banyak tentang hal ini. Tapi ini sudah menjadi satu hal yang sangat viral ya, satu isu yang sangat viral dibicarakan diresponi oleh banyak pengkhotbah gitu ya. Jadi ya tentu Pak, kalau para pengkhotbah sudah mulai
membahas tentang hal ini, berarti ya memang ini adalah hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Itu bahwa ya kalau dilihat di dalam Alkitab memang di hari-hari terakhir memang muncul banyak yang namanya ajaran-ajaran yang kalau saya bilang memang setan berusaha membuat manusia itu terserong kembali dari apa yang Tuhan sudah tegaskan, yang Tuhan sudah gariskan. Kita nggak perlu heran kalau kita menyelidiki apa yang sudah tertulis dalam Alkitab, bahwa banyak hal-hal yang akan menyimpang, yang akan muncul. Itu tujuannya, sasarannya adalah supaya di mana ada kebenaran, di situ ada imitasi. Di mana ada yang asli, di situ ada yang palsu. Selalu akan terjadi demikian, supaya ya yang namanya orang-orang yang mungkin orang-orang Kristen dapat di apa namanya, ya disesatkan, diperdaya dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini gitu ya. Nah, kita harus lihat fondasi apa yang diberitakan di sana gitu. Kalau jadi kita harus punya pakemnya, itu istilahnya. Betul. Jadi orang-orang percaya ini harus punya pakemnya, yang namanya kebenaran itu yang hakiki yang mana. Kita harus pegang dulu pakemnya. Kalau kita udah tahu dasar atau fondasi atau pakemnya, kita gampang melihat apakah ini bertentangan atau tidak, apakah ini udah keluar jalur atau tidak gitu ya. Memang kalau saya lihat memang di hari-hari terakhir firman Tuhan itu kan dalam sekali ya. Firman Tuhan itu luas, firman Tuhan itu dalam sekali, dan kita juga katakan, Yeshua juga katakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, artinya kebenaran yang mau dibukakan setelah Yeshua menyelesaikan bagiannya di kayu salib, yang akan dibukakan oleh kehadiran Roh Kudus ini tidak bisa sekaligus. Kebenaran itu harus dibukakan ya sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit harus dibukakan. Nah, setan kan mau meniru supaya samar-samar akhirnya orang kalau bisa keluar jalur gitu, disesatkan. Karena memang kalau kita mengetahui kebenaran itu tidak dibukakan sekaligus, dia harus berkesinambungan. Dia harus berkesinambungan, semakin hari semakin dibukakan. Nah, setan juga mau ikut gitu. Jadi akhirnya disebutlah yang namanya progresif tadi. Jadi pemahaman-pemahaman yang mungkin kata mereka, orang-orang yang penganut paham Kristen progresif ini, mungkin juga mereka menganggap bahwa ada hal-hal yang terus dibukakan. Tapi kalau dia keluar dari pakemnya, kalau dia keluar dari fondasinya, itu tidak bisa dikatakan progresif. Itu sudah dikatakan sudah masuk di dalam kategori penyimpangan yang menuju kepada penyesatan. Nah, ya makanya harus diberitahukan kepada orang Kristen itu pakemnya yang mana, supaya kita bisa lihat jelas, oh ini udah keluar nih, ini udah keluar dari guideline yang sebenarnya. Sementara kebenaran memang terus-menerus dibukakan kok. Di hari-hari terakhir sampai seluruh kebenaran. Nah, seluruh kebenarannya itu apa? Ini harus ada arahannya gitu. Kalau tidak pada arahannya, tidak pada apa namanya pakemnya tadi, ya udah menyimpang kemana-mana gitu. Jadi begitu. Nah, mungkin kita bahas sedikit tentang Kristen progresif ini supaya Bapak Ibu yang menyaksikan, teman-teman yang menyaksikan supaya lebih paham gitu Pak. Gini, di dalam pandangan mereka tuh sebenarnya lebih menitik beratkan kepada, bisa dikatakan sikap hati dalam tanda kutip, ataupun perbuatan baik dalam tanda kutip. Nah, mereka tidak sepertinya mengabaikan keselamatan yang sebenarnya itu dari mana. Mereka tidak memikirkan hal itu, karena menurut mereka orang yang memiliki kasih kemudian berbuat baik berarti mereka seharusnya mengalami ataupun ada jalan keselamatannya gitu. Di luar Kristen, even di luar Kristen. Nah, pandangan ini lebih, kalau dilihat lebih jauh lagi, ada yang melihatnya begini Pak. Ini sebenarnya berkembang sekitar tahun 1960-an. Di mana ketika paham liberalisme, paham liberalisme itu mulai berkembang setelah katanya setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, orang-orang Barat khususnya, orang-orang Barat di Eropa, di Amerika itu ingin lagi budaya Victorian. Budaya Victorian itu maksudnya mengambil
nilai-nilai konservatif dari Bible, tetapi juga masuk ke penyesuaian dengan modernisme. Tapi di satu sisi ada juga yang namanya apa yang dianut oleh monarki kerajaan Inggris untuk mereka adopsi. Nah, ini akhirnya memuncak sampai pada akhirnya mungkin kita tahu, Bapak juga mungkin tahu, sekitar tahun-tahun ya katakan tahun 60-70-an itu kan ada yang namanya gerakannya Martin Luther King Jr. karena mereka terjadi kayak perbedaan ras seperti itu. Nah, tetapi akhirnya pandangan liberal ini yang menentang ketidakadilan dari pemerintah atau budaya barat yang sepertinya kayaknya ini yang lebih superior, yang ini lebih inferior gitu. Nah, ini berkembang masuk sampai ke Kristenan rupanya, Pak. Dan sampai sekarang, sehingga akhirnya kalau dilihat lebih ke sekularisme malahan jadinya. Nah, ini tentunya sangat sangat bisa dikatakan mengerikan sih kalau misalnya anak-anak muda apalagi tidak mengerti itu. Karena bagi mereka, bagi Kristen progresif adalah keselamatan nggak hanya di dalam Yesus kok, di luar Yesus ada. Sepanjang dia berbuat baik, gitu. Sepanjang dia berbuat baik berarti dia ada kasih. Nah, ini saya bingung kasihnya seperti apa ya? Perbuatan baik seperti apa gitu? Padahal kan Firman Tuhan mengatakan bukan soal perbuatan baik sebenarnya, gitu. Mungkin Bapak ada pandangan, silakan. Jadi kalau ya makanya kita lihat dulu dari mana munculnya hal seperti ini. Jadi setan itu memang berusaha mengalihkan perhatian atau pengertian atau pemahaman tentang ketuhanan supaya manusia tidak mengakui bahwa adanya Tuhan. Itu prinsip yang memang udah direncanakan jauh-jauh hari oleh si jahat itu ya. Jadi faham-faham seperti humanism, betul, ya, betul, sosialism, itu udah bukan lagi pemahaman tentang dari sisi Tuhan. Jadi apa yang mau dilakukan oleh si jahat itu melihat dari sudut pandang manusia, humanism, hak asasi, sosial dan lain sebagainya. Tidak lagi lewat dari sudut pandang ketuhanan. Nah ini makanya saya bilang pakemnya kita harus, orang-orang Kristen ini harus tahu pakemnya, bahwa yang namanya kebenaran itu senternya harus Tuhan. Kalau senternya sudah kemanusiaan, di situ kan berbicara tentang keadilan, itu berbicara tentang orang yang berbuat baik, itu humanism. Nah itu yang memang sedang marak terjadi. Sekalipun itu memang sudah pernah ada, sudah lama, tapi kan sekarang itu kan semakin marak. Berhubungan dengan hak asasi, berhubungan dengan LGBTQ+ dan lain sebagainya. Betul. Semua kan tuh faham-faham kemanusiaan. Faham-faham humanism. Senternya adalah manusia. Senternya adalah hak asasi manusia. Tujuannya nanti supaya orang tidak perlu lagi Tuhan. Tujuannya orang tidak perlu lagi mengenal satu pribadi yang menebus. Nah ini sudah keluar dari pakem yang sebenarnya. Karena itu masuk dalam kategori ajaran asing. Ya, saya bacakan di satu ayat dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-9. Ibrani 13 ayat 9 bunyinya begini. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi ada ajaran-ajaran asing yang sudah keluar dari yang sesungguhnya. Nah, kita ini harus tahu nih, kalau mungkin orang dunia nggak ngerti itu. Kenapa? Faham yang dianut oleh ajaran ini adalah menerima semua kebaikan dari semua unsur gitu ya. Sudah tidak memandang lagi agama, tapi melihat semua kebaikan yang ada pada manusia. Nah itu adalah satu paham yang beralih kepada humanism, manusia. Di dalamnya ada hak asasi. Jadi ini memang kita sedang melihat kekacauan seperti ini. Ini salah satu manifestasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kejahatan yang semakin muncul keluar gitu. Dan kalau kita lihat kemudian, nanti saya bukakan ayatnya, ini akan menyeret orang-orang, kalau di kalangan sendiri ya,
Ini menyeret orang-orang percaya yang hidupnya belum dibangun dengan benar. Waduh. Ya, ini menyeret orang-orang Kristen yang tidak punya fondasi sama sekali. Tidak punya fondasi. Jadi, tapi kalau orang-orang yang sudah punya fondasi, mereka akan menentang. Tapi kalau, nah sekarang kita lihat generasi muda. Generasi muda yang ada di zaman sekarang ini, fondasinya nggak kuat. Kenapa? Mereka itu tanpa mereka sadari tertukar fondasinya dengan teknologi. Mereka lebih mengandalkan teknologi, mereka lebih mengandalkan pergaulan, mereka lebih mengandalkan sosial ya. Sudah tidak, jadi ini memang PR ya, PR yang sangat berat untuk para pemimpin bagaimana dan rumah tangga, kepala rumah tangga, orang tua, bagaimana meletakkan fondasi yang benar kepada generasi muda. Sebab kita lihat, nanti saya bukakan ayatnya, ini ada di sini, bahwa kalau mereka tidak punya pertumbuhan yang benar ya, nanti ya udah semua filosofi-filosofi yang dari dunia itu diserap oleh mereka dan akhirnya menjadi fondasi. Kalau itu sudah menjadi fondasi, ya udah. Gimana caranya melawan seperti itu? Nah, makanya hal-hal yang seperti ini kan tumbuhnya bersamaan tentang LGBT, LGBTQ dan lain sebagainya. Semuanya bertumpu kepada hak asasi. Bertumpu kepada kemanusiaan, kemanusiaan, humanism, bukan ketuhanan, tapi humanism, semua mengarah kepada kemanusiaan. Dan ini bertumbuh sampai soal yang begini. Ini tidak lagi masuk dalam paham agama, karena pasti orang-orang seperti ini tidak mau mengakui itu adalah agama. Itu mereka mau akui sebagai filosofi hidup, falsafah hidup, di mana tentu saja kalau ini udah keluar, tidak lagi akan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu sudah keluar dari God Center atau Tuhan yang menjadi hal yang utama. Jesus Center sudah keluar dari situ. Nah, ini saya mau bacakan ada beberapa ayat yang harus kita ketahui. Kita lihat di dalam 2 Petrus. Saya mau aja kita lihat dulu dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang berkata begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Perhatikan di situ ya. Jadi dikatakan gini, waspadalah supaya jangan kamu tersesat kepada kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Orang-orang yang tidak mengenal hukum adalah orang-orang yang tidak punya dasar dalam hidup mereka, nggak punya fondasi. Lalu dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi dikatakan gini, waspada ya, kamu harus waspada ya, jangan kamu terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak punya hukum. Dia nggak punya fondasi dan dia mau menularkan kepada orang-orang yang baru juga, nggak punya dasar. Dasarnya apa? Padahal Kristus Yesus itu adalah fondasi. Nah, kalau orang-orang sekarang kan kalau lihat ya, kita sedang memasuki masa namanya bonus demografi, di mana banyak sekali orang-orang muda daripada dekade-dekade sebelumnya. 2030 bonus demografi orang-orang muda terlalu banyak. Berarti kalau kita tidak bergerak dari sekarang, maka kemungkinan besar orang-orang muda yang begitu banyak itu dibawa masuk kepada faham seperti ini. Faham manusia. Semua harus manusiawi. Semua harus mengerti bahwa ya kita harus bisa menghargai orang, betul. Tapi itu adalah bagian penghargaan, hidup di dalam kasih, berbuat baik, itu betul. Tapi kalau kita tidak punya fondasinya, kita tidak punya dasar hukumnya, kan tadi udah jelas tuh ya, orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jadi para penyesat itu yang memang nggak punya hukum, nggak punya patokan, nggak punya fondasi. Nah, inilah yang sedang muncul di hari-hari ini, yang penyimpangan-penyimpangan yang justru membawa kepada banyak penyesatan. Tapi Rasul Petrus kan berkata, makanya kamu harus bertumbuh
di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak ada pengenalan, ya mereka generasi muda ini akan semakin gampang hancur. Karena dikatakan bahwa dalam surat Petrus yang lain dikatakan pengajaran-pengajaran palsu sudah masuk. Di situ dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Dikatakan itu ya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lo bisa bayangkan. Waduh. Iya. Itu yang sedang terjadi, kita lihat di depan mata kita. Kalau kita lihat di depan mata kita seperti ini, ya saya senang sekarang ya banyak orang-orang mulai menyampaikan ya, mulai membicarakan ya bahwa apa yang ada sekarang ini harus segera di warning supaya jangan memakan korban. Karena apa? Ini orang-orang ini gak punya dasar hukumnya. Mereka dengan seenaknya memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang berusaha supaya banyak orang akhirnya keluar. Tidak mengakui bahwa ada Tuhan, tidak mengakui ada juru selamat, tidak mengakui ada fondasi. Nah ini saya senanglah dengan ini di counter begitu banyak. Supaya apa? Kita harus tutup dong. Kita harus bersatu untuk menutup setiap celah. Jangan berikan kesempatan supaya si jahat itu merusak fondasi yang mau dibangun dengan benar. Jadi pengenalan akan Tuhan itu membangun nilai-nilai hukum di dalam kehidupan kita supaya kita tertata dengan baik dalam pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Ya, saya menariknya mereka memakai terminologi Kristen progresif. Iya. Satu kata kekristenan, satu lagi kata progresif ya. Sedangkan kalau Kristen kita udah tahu lah, seharusnya teladannya, fondasinya adalah Yesus, tidak ada yang lain kan. Cuma yang menjadi masalah adalah kata progresifnya ini Pak. Progresif kan sebenarnya kalau melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia aja itu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, progresif yang mereka maksud secara ini kan ya sudah masuk faham akal manusia, hikmat manusia. Iya. Sudah masuk di dalamnya. Itu yang tadi saya bilang. Kebenaran juga yang dibukakan oleh Roh Kudus sesuai dengan timeline Tuhan. Itu progresif memang kan. Betul. Firman Tuhan kan semakin dalam dibukakan. Tapi kan ada pakemnya, ada fondasi hukumnya. Nah, setan kan mau melakukan itu yang di luar hukum dengan memakai kata yang sama, progresif. Kan kebenaran itu tidak bisa dibukakan langsung kepada kita. Iya. Kita namanya bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, maka kita semakin lama kita mengenal. Iya. Tapi di luar itu tidak ada hukumnya. Jadi setan juga pakai kata-kata yang sama. Progresif. Kenapa? Tujuannya menghujat orang-orang yang sedang dibawa masuk kepada kedalaman. Ya, betul. Supaya apa? Semua jadi khamir. Jadi akhirnya nanti tujuan setan adalah gini. Takut orang kebenaran yang dinyatakan, waduh ntar disangka ini progresif. Jadi dibawa kepada ketakutan itu. Akhirnya nanti ini saya udah lihat ke depan nih. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang semakin dalam jadi takut. Kenapa? Dicegat oleh begini. Sebab nanti semua itu akan dipukul rata. Ketika ada kebenaran yang lebih dalam lagi, orang semua ini jangan-jangan masuk dalam kategori Kristen progresif nih. Gitu ya. Padahal hal-hal yang sifatnya profetik itu kan semakin dikupas. Semakin dalam, betul, semakin dikupas. Betul. Nah, nanti orang-orang yang punya pemahaman yang semakin dalam, hal-hal yang profetik yang semakin dibukakan, itu bisa dicap juga oleh umum. Wah, jangan-jangan ini masuk dalam kategori Kristen progresif. Yang itu maunya setan gitu. Tapi kayak misalnya seperti saya, ketika saya menyampaikan kebenaran firman tentu dari akar Ibrani. Nah, kalau menyingkapkan kebenaran firman dari akar Ibrani kan makin lama makin dalam. Nah, itu kan juga progresif. Tapi kami punya dasar hukum yang sama. Yaitu apa? Yesus itu dia adalah Tuhan, tidak bisa disangkal. Bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yeshua Masiah. Tapi kenapa kalau kami terkoneksi dengan akar Ibrani? Karena di situ pengupasannya jadi lebih dalam. Betul. Ketika kita mengerti, oh ini dalam yang tadinya ketika kita tidak terkoneksi dengan akar kekristenan dari bangsa Israel, kita cuma tahu sedikit. Waktu kita terkoneksi, kita jadi semakin hari semakin dibukakan gitu. Betul. Itu kan juga progresif. Betul. Tapi kami punya dasar hukum. Kami punya, yaitu dasar hukum kami apa? Yaitu keselamatan hanya di dalam Yeshua HaMashiach. Dan
Kita juga mempraktekkan perbuatan baik, kita juga mempraktekkan kasih. Tapi yang di sana tidak punya dasar hukum, tidak mengerti value daripada kasih itu seperti apa. Nah, setan itu berusaha menghamirkan kebenaran yang dibukakan di hari-hari terakhir. Karena di dalam Wahyu dikatakan kesaksian Kristus itu yang adalah roh nubuat itu harus tergenapi, harus terus dibukakan. Nah, setan mau mencegat itu supaya orang-orang juga mencap bahwa kebenaran yang dibukakan sebagai kesaksian Yeshua, supaya di stop gitu. Nah, hakikinya atau pakemnya adalah kesaksian Yeshua. Mereka nggak punya kesaksian Yesus, mereka nggak punya itu. Tapi mereka mau dompleng dengan istilah progresif. Tapi kita udah bisa lihat dasarnya apa, sasarannya kemana. Sasarannya adalah orang-orang yang belum mempunyai pertumbuhan dengan benar. Itu harus kita waspadai. Apalagi sebagai pemimpin jemaat, betul-betul harus bisa waspadai. Ya, saya senang banyak gembala-gembala mulai ngomong di depan jemaatnya, supaya jemaatnya hati-hati, jangan sampai termakan dengan faham-faham manusia, faham-faham humanism, keadilan, pembelaan, itu semuanya humanism, yang di luar dari hukum. Di dalam Kristus ada keadilan nggak? Ada keadilan. Ada pembelaan? Ada, tapi ada value-nya, ada hukumnya. Tidak sembarangan Tuhan membela. Misalnya begini, bedanya kalau di luar hukum dan di dalam hukum. Di luar hukum, orang minta pembelaan, minta hak azazi. Contoh hak azazinya apa? Ya, kita berhak, kalau laki-laki mau dengan laki-laki, itu hak azazi. Kalau perempuan dengan perempuan itu hak azazi, humanism. Oh, boleh dong. Tapi kalau di dalam hukum, tidak bisa. Itu udah keluar. Laki harus, pria harus dengan wanita. Itu udah dasar pakem yang tidak bisa dirubah-rubah. Tapi di luar itu, demi hak azazi, demi humanism, semuanya itu diperbolehkan. Nah, itu kan sudah masuk dalam kategori penyesatan. Yang di dalam Alkitab dikatakan penyesatan itu memang harus ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi dikatakan gini, celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Ya. Gitu. Nah, ini memang menarik sih tentang pembahasan ini sih Pak ya, karena ini mungkin secara tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Timi, bahwa kita memang khusus wadah Restoration Community ini kan memang bergerak di dalam prophetic ya Pak ya. Kita bergerak di dalam prophetic, dan prophetic itu sebenarnya selalu akan progres gitu, akan selalu maju dan akan selalu maju. Nah, hanya bedanya dengan mereka yang menganut atau memandang bahwa mereka adalah Kristen progresif ini adalah progresif yang dimaksud oleh mereka adalah sebenarnya bukan menuju kepada esensi dari iman yang seharusnya kita semakin kuat dalam di situ, berakar di situ, tapi ini semakin menjauh gitu. Progresifnya lebih kepada sekularisme, kepada nilai-nilai yang bukan tentunya berasal dari firman Tuhan. Ini yang perlu secara garis besar yang perlu kita pahami, karena Kristen progresif ini lebih arahnya kepada pandangannya sekularisme, humanisme, lebih ke arah situ. Tidak ada dasar yang kuat yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Timi ini, dasar atau hukum yang kuat di mana mereka melakukan yang namanya katanya perbuatan baik, kasih gitu kan. Sebab kasih juga sebenarnya kan bukan yang kompromi ya Pak ya, bukan yang istilahnya oh ya boleh kita mengasihi apa tapi tanpa ada value di dalamnya kan jadi rancu gitu Pak. Tapi mungkin ini cuma kepikiran aja sih Pak. Maksudnya gini, apakah ini juga ketika mereka muncul gitu paham ini mungkin bisa dikatakan ya memang tadi menggenapi nubuatan firman Tuhan ya di hari-hari terakhir ini. Tapi apakah ini juga menjadi otokritik, atau artinya gini, maksudnya ini kritik dalam untuk gereja yang mungkin bisa dikatakan maaf kata mungkin sebagian besar sudah masuk ke dalam bukan kepada penguatan dasar fondasi di mana jemaatnya tuh semakin dibangun, tetapi lebih udah lari dari situ. Mungkin apakah begitu Pak? Jadi kalau saya lihat ini setan itu berusaha melihat celah yang ada di dalam pertumbuhan pengenalan ya. Kalau pertumbuhan pengenalan akan Tuhan itu tidak berkelanjutan ya, tidak berseri berkelanjutan, di mana ada celah, maka setan masuk di situ. Supaya apa? Ditutup oleh filosofi atau dari apa yang dari mereka itu masuk, supaya akhirnya tidak bisa. Makanya
pertumbuhan itu kalau dilihat di dalam pesan-pesannya Paulus dan pesan-pesannya Petrus itu perlu pertumbuhan pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus. Begitu berhenti pengenalan akan Tuhan ya, setan masuk dengan hal-hal yang lain. Ya, supaya terjadi kekacauan yang tujuannya terjadi penyesatan. Yang tadi saya sudah katakan di dalam pembahasan di awal bahwa sasaran dari kuasa kegelapan adalah pertama orang-orang tidak punya dasar hukum. Kemudian saya sebut yang namanya the immature Christian. Orang-orang Kristen yang belum dewasa. Orang-orang Kristen yang belum dewasa itu di dalam Alkitab dikategorikan sebagai orang-orang yang masih kanak-kanak. Yang belum. Kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, di mana dikatakan begini, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Waktu dikatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan, ada hal yang luar biasa yang dikatakan di situ di ayat sebelumnya. Kenapa sampai Yesus katakan tidak mungkin tidak ada penyesatan? Sebab itu ada hubungannya dikatakan begini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Baru ayat berikutnya dikatakan, maka celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi kita lihat di sini pernyataan dari Yesus adalah penyesatan itu sasarannya kepada orang-orang yang Kristen yang belum dewasa, immature Christianity. Penyesatan yang belum dewasa itu masuk dalam kategori yang Yesus katakan loh ya, orang-orang salah satu dari anak-anak yang datang. Karena Yesus bilang, jangan kamu menghalangi anak-anak ini datang kepadaku. Dengan hausnya, mereka laparnya, mereka datang kepadaku. Tapi waktu mereka datang, mereka harus dibimbing. Waktu mereka datang, mereka harus dituntun supaya mereka jadi mengerti. Nah, kalau kita pengertian misalnya gini, kita buat acara revival night gitu, kebangunan rohani. Banyak anak-anak muda yang datang haus dan lapar, didoakan, dijamah, merasakan kasih Tuhan. Setelah itu mereka harus dibimbing. Setelah itu mereka harus dituntun supaya jangan mereka yang haus seperti anak-anak yang haus ya, anak-anak yang lapar, yang tidak malu, yang bergirang hati, yang datang kepada Tuhan. Tapi ketika mereka tidak dibimbing, maka penyesatan itu menanti mereka. Karena Yesus yang ngomong kok. Kan di ayat-ayat yang sebelumnya jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Tetapi kemudian Yesus ngomong, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, itu biar ada batu aja ya, batu diikat pada lehernya, ditenggelamkan. Karena Yesus sangat mengasihi the newborn, orang-orang yang baru, orang-orang yang belum dewasa. Tuhan sangat mengasihi. Tapi tanggung jawab para pemimpin adalah untuk membimbing mereka dalam pertumbuhan iman supaya mereka tidak bisa disesatkan. Itu penting. Jadi kalau dibilang otokritik, saya nggak tahu itu, tapi yang saya lihat bahwa iblis selalu cari celah untuk masuk. Kalau tidak ada pengajaran, kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, kalau tidak dibimbing, setan terus cari celah. Ya sekarang kita lihat saja dalam keluarga-keluarga. Kalau kebenaran tidak diajar, diganti dengan teknologi, diganti dengan gadget, nanti orang-orang muda tidak tertarik lagi kepada Tuhan. Mereka akan lebih tertarik kepada teknologi, mereka lebih tertarik lagi kepada gadget. Ini pesan yang sangat kuat sebenarnya untuk para orang tua. Jangan sampai salah membawa mereka. Bagaimana mereka dibangun. Jangan sampai tidak ada dasar hukum. Jangan sampai diganti dengan apa yang ada di dalam dunia. Begitu tergantikan itu, akan amat sangat sulit membawa mereka kepada dasar hukum. Amat sangat sulit. Iya, saya sih sepakat ya dengan apa yang Bapak katakan, bahwa memang setan selalu mencari celah untuk membuat orang Kristen ini tidak semakin kokoh di dalam pertumbuhannya gitu. Tapi ini jadi kepikiran juga sih Pak. Maksudnya gini, ketika kita ini kan gini, kalau kita melihat yang pernah kita juga bahas di format waktu itu yang lalu itu Pak, di talk show yang lalu, bahwa ketika kekristenan itu tidak terhubung dengan apa namanya, dengan akarnya seperti yang dikatakan di dalam Roma 11, akhirnya grabnya atau istilahnya pegangannya tuh tidak semakin kuat gitu. Dan itu kita bisa lihat fenomena sekarang seperti yang terjadi di sekitar kita. Ini apakah menjadi seperti ya mungkin bisa dikatakan sign gitu bahwa come on,
tubuh Kristus. Kita rooted lagi kepada akar yang sesungguhnya, di mana kekristenan itu ada, itu dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Bagaimana Pak? Ya, makanya saya bilang pencerahan, bimbingan itu harus dibawa dengan benar. Karena banyak juga orang-orang yang di luar sana yang luka hati, sakit hati. Nah, biasanya orang-orang yang terhisap di dalam ajaran-ajaran yang ngawur ini juga pasti terluka hatinya. Jadi ketika mereka terluka hatinya, tidak ada bimbingan, tidak ada fathering, akhirnya mereka menerima hal yang dari luar sana. Akhirnya mereka bertumbuh ngawur. Nah, sementara orang-orang yang sedang bertumbuh ini, maka itu saya berulang kali katakan bahwa kita harus benar-benar terkoneksi dengan akar kekristenan, yaitu apa yang Tuhan percayakan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Apa yang ada pada mereka sih? Apakah Yesus tidak cukup? Yesus cukup ya. Tetapi kalau kita mau tahu lebih dalam yang namanya kesaksian Kristus itu, dari mana? Kalau kita Wahyu berkata roh nubuat yang adalah kesaksian Yesus. Nah, kita perlu tahu kesaksian Yesus itu sedalam apa, sekuat apa. Dan semua pesan-pesan tentang Yeshua sebenarnya sudah ada pada orang Yahudi. Dalam bentuk perayaan-perayaan, dalam bentuk tahun-tahun, itu berbicara tentang kedalaman kesaksian Yesus. Makanya lihat Paulus. Ketika Paulus itu adalah orang yang dididik ya oleh Gamaliel, orang Farisi yang luar biasa. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, maka Paulus bisa berkata bahwa ini apa yang aku terima dari pengajaran yang diajarkan kepadaku, sehingga aku menjadi orang Farisi. Ini semuanya misteri. Ini semuanya kedalaman yang tersimpan selama berabad-abad lamanya, yang harus dibukakan. Nah, itulah pesan yang ditangkap oleh Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus itu memperkenalkan pesan kedalaman Kristus itu kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Paulus bisa katakan dalam Roma begini, ini Injil yang kumasyurkan, yaitu tentang misteri yang berabad-abad dan pemberitaan tentang Yeshua Masiah. Jadi kedalaman rahasia Yeshua ini memang ada di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan kepada bangsa Israel. Dari tahun-tahun mereka, dari perayaan-perayaan mereka, ketetapan yang mereka terima dari Tuhan melalui Musa. Ternyata ini berbicara tentang misteri yang harus dibukakan. Nah, itu kan sifatnya progresif. Tapi Tuhan mau supaya kita mengerti akan hal ini. Pakemnya adalah Yeshua adalah Tuhan, Yeshua adalah juru selamat. Dan kalau kita mau mengetahui pertumbuhan iman kita sesuai dengan akar Ibrani, maka kita akan masuk di dalam kedalaman atau kekayaan dari kebenaran. Tidak akan keluar dari situ. Tidak akan. Sebab apa? Kita ada di dalam koridor kesaksian Yeshua. Nah, coba lihat ajaran yang tadi, ajaran progresif. Dia bukan di atas koridor kesaksian Yeshua. Dia mengikuti filosofi manusia, ajaran-ajaran manusia, hikmat manusia, humanism, bukan kesaksian Yeshua itu. Makanya bisa berkata bukan cuma lewat Yesus keselamatan. Oh, nggak bisa, itu berarti sudah keluar dari koridor, itu sudah keluar. Nah, ini harus kita bedakan, dan orang-orang percaya yang haus dan lapar itu harus diajarkan supaya ketika mereka bertumbuh pengenalan akan Tuhan, pasti ada manifestasinya dong. Karena pengenalan akan Tuhan itu bukan seperti seorang belajar di sekolah menuntut ilmu. Ini bukan belajar pengenalan akan Tuhan, itu bukan menuntut ilmu loh. Tapi it's alive, satu kehidupan yang terimpartasi. Pengenalan akan Tuhan bukan seperti orang sekolahan belajar ilmu tentang Tuhan, bukan. Pengenalan akan Tuhan itu kita mengerti kehidupan apa yang diberikan, yang Yeshua berikan kepada kita, yang supaya dimanifestasikan di atas bumi. Nah, itu harus kita pahami, sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, pertumbuhan kita di dalam manifestasi dalam hidup dan dalam rumah tangga, dalam segala kegiatan termasuk usaha, itu pasti akan mempunyai kesaksian Yeshua di mana-mana. Di rumah tangga punya kesaksian Yeshua, di dalam dunia usaha punya kesaksian Yeshua. Akhirnya kita akan mengalami kasih karunia, pertumbuhan di dalam kasih karunia itu semakin jelas. Nah, ketika kita sudah seperti itu, orang lain akan melihat kita dan kita menjadi kesaksian. Karena akan terjadi perbedaan hidup di dalam dunia, tapi kok lain, kok ada pembelaan, ada anugerah, ada mujizat, ada pertolongan. Nah, akhirnya nama Tuhan yang menjadi harum. Kita menjadi saksi dari apa yang kita terima. Itu sebabnya waktu kita mau bertumbuh, ya saran saya kita harus terkoneksi dengan akar
iman kekristenan itu dari bangsa Israel, supaya lebih dalam pengenalannya, semakin dibukakan. Dan kita akan lihat bahwa kebenaran itu adalah kehidupan yang bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Ada kok kesaksiannya. Itu ya, perbedaannya jelas dengan yang tadi. Kalau di luar, kalau yang tadi mah nggak ada fondasi sama sekali. Ya, tapi tadi saya notice dengan apa yang tadi Bapak katakan mengenai sebelum Bapak menjelaskan tentang ya betul kita harus terkoneksi dengan akar Ibrani, yaitu tentang fathering. Karena saya sepertinya melihat tadi seperti yang Bapak juga katakan bahwa sepertinya bisa jadi ini mereka muncul oleh karena ada kekecewaan. Bisa jadi. Pasti itu. Ada kekecewaan dari para pemimpin sehingga akhirnya mereka gereja sama aja. Kenapa enggak udah kita istilahnya kompromi aja gitu. Ada dasar kepahitannya pasti itu. Nah, jadi memang kita perlu paham nih mengenai pembapaan ini, Pak. Sepertinya tadi Bapak sudah menjelaskan. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit, Pak, tentang pembapaan yang seperti apa gitu maksudnya. Kalau pembapaan itu kan sebenarnya satu hubungan dalam pertumbuhan secara bersama semakin dekat. Nah, mungkin gereja tidak mengenal konsep ini karena gereja konsepnya adalah kepemimpinan. Nah, beda sekali kepemimpinan dengan pembapaan tuh beda sekali ya. Konsep ini diterapkan oleh Yesus, memang diterjemahkan di dalam bahasa seperti istilahnya pemuritan. Padahal yang Yesus perkenalkan selama 3,5 tahun adalah fathering style, pembapaan, mode pembapaan. Karena selama 3,5 tahun Yesus selalu berkata, apa yang ku dengar dari Bapa, apa yang aku dengar dari Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa katakan itu yang kau kerjakan. Aku harus ada di urusan Bapa. Itu semua hubungannya demikian. Dan manifestasi Yesus pun terhadap orang-orang di sekitarnya itu juga demikian. Sehingga jemaat mula-mula prakteknya juga awal-awalnya juga begitu. Juga begitu awalnya. Tetapi setelah masa kegelapan itu, sepertinya model itu jadinya hilang. Beda sekali muncul jadi modenya yang sekarang ini. Makanya ya kita lihat di sana sini pemimpin-pemimpin ini bukanlah pemimpin-pemimpin yang ya saya tidak menghakimi, tapi kalau itu kepahitan lahir dari kekristenan itu sendiri, berarti pemimpin-pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang mungkin tidak punya hati Bapa. Jadi akhirnya apa? Sekedar memimpin. Tapi sudah waktunya kita kembali kepada apa yang sudah dibangun oleh jemaat mula-mula. Semua rasul-rasul harus punya hati seperti hati yang diperkenalkan oleh Yeshua, yaitu hati Bapa. Sehingga kan Yeshua ngomong sama murid-muridnya, waktu kalau Roh Kudus hadir, Roh Elia itu datang, memulihkan apa? Hubungan hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anak. Jadi ini penting. Konsep ini harus ditangkap secara serius. Kalau tidak, itu akan mengundang pengajaran-pengajaran yang palsu. Siapa bisa mencegahnya? Kalau tidak ada teladan, kalau tidak ada seorang figur yang datang dan berkata, jangan dengar itu. Istilahnya kalau istilah dalam orang asing, don't hear strangers. Jangan mendengarkan perkataan orang asing. Jadi konsep ini harus kembali lagi supaya hubungannya itu dekat. Izinkan orang-orang bisa bertanya kepada para pemimpin. Hubungannya dekat. Dan karena itu yang diterapkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel diajar bahwa kamu harus tetap berbicara kepada anak-anakmu, kemanapun kamu pergi, kamu duduk, kamu lagi berjalan, kamu sampaikan itu. Itu konsep itu sudah ada tuh di situ. Dari zamannya Musa. Sekarang di zamannya Yesus itu dipraktekkan lagi. Di jemaat mula-mula dipraktekkan lagi model seperti itu. Nah, jemaat atau orang-orang percaya hari-hari terakhir, konsepnya juga harus sama lagi. Seperti itu, yaitu apa? Fathering style. Itu yang harus dipraktekkan. Mencegah hal-hal yang ngawur itu untuk masuk dengan tanpa ada filternya. Itu harus mulai lagi. Wah, iya, paling tidak mungkin bisa dikatakan dua hal itu ya Pak ya, untuk kita mengcounter atau memfilter gitu pengajaran-pengajaran yang bisa dibilang palsu ataupun pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan melalui pembapaan atau mungkin pada umumnya mengenalnya itu pemuritan, tapi yang kedua juga mengenai bagaimana terhubung dengan akar Ibrani, akar Yahudi. Tapi mungkin ada hal lain Pak yang bisa untuk kita sebagai orang-orang percaya di saat ini gitu di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran seperti ini. Mungkin hari ini ada Kristen progresif, nanti mungkin berapa tahun lagi ada lagi pengajaran yang lain gitu. Mungkin ada lain yang itu dia. Apapun yang bisa datang nanti, hal yang baru lagi nanti, katanya udah masuk lagi yang baru lagi ya.
Saya dengar dari mana itu, dari negara lain, masuk lagi gitu. Ya, makanya harus ada metode pembapaan. Kalau tidak ada metode pembapaan, berbagai macam, kan tadi kita baca ayatnya, berbagai macam yang namanya ajaran-ajaran yang disebut ajaran asing itu akan datang, ya. Ibrani 13 tadi, ya, berbagai ajaran asing. Jadi nanti kita nggak tahu lagi apalagi yang masuk. Nah, bayangkan bagaimana ini orang-orang percaya kalau tidak ada seseorang di mana mereka bisa bertanya, di mana mereka bisa dinaungi. Nah, ini kalau nggak ya gimana? Jadi konsep fathering adalah konsep yang seperti jemaat mula-mula, bahkan seperti bangsa Israel. Tuhan mempercayakan bangsa Israel untuk bertumbuhnya demikian. Gitu. Iya, kata teladan. Tadi saya teringat apa yang tadi Bapak katakan mengenai teladan. Yang sepertinya mungkin banyak orang sepertinya sudah kurang melihat, begitu, kata teladan. Ini bagaimana supaya kita ini, khususnya para pemimpin, menjadi teladan. Ini bagaimana ya Pak ya? Supaya untuk menangkal hal-hal pengajaran-pengajaran ini, sehingga mereka bisa mengikuti pemimpinnya dengan benar, dengan pengajaran yang benar. Ya, kalau himbauan dari saya untuk para pemimpin ini harus berhati-hati juga di dalam hidup mereka, juga di dalam perkataan mereka, apa yang mereka perlihatkan kepada orang-orang di sekitar mereka itu gimana. Ya, karena tanggung jawabnya besar para pemimpin ini. Apa sih mereka perlihatkan kepada orang-orang yang bersama dengan mereka? Apakah betul-betul sebuah kehidupan yang mereka juga terima dari Tuhan, sebuah manifestasi yang mereka juga teladani dari Yesus, atau hal yang lain? Ya kalau enggak, nanti ya sekarang munculkan istilah-istilah pemimpin-pemimpin yang in style. Bukan itu dong yang diteladani, ya kan? Yang kelihatan keren gitu ya Pak. Jadi apa yang harus kamu perlihatkan? Penampilan luar, keren, dan lain sebagainya. Atau dari karakter, perkataan, keteladanan yang kamu perlihatkan. Dan memang ini sekarang orang sedang menuntut itu loh sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita, orang sedang meminta teladan. Makanya kalau kita salah dalam ucapan, salah dalam sikap, itu orang komennya bebas aja. Kenapa? Sebenarnya memang orang sedang meminta keteladanan. Lalu bagaimana para pemimpin rohani ini? Apakah betul-betul mereka memberikan keteladanan dalam hidup, keteladanan dalam pernyataan, dalam perkataan, atau apa gitu? Para pemimpin juga harus punya isinya, harus juga menangkap apa yang firman Tuhan sampaikan, bukan hanya menjadi juru bicara. Apakah firman Tuhan itu betul-betul hidup di dalam dirinya? Ya, betul. Itu harus kelihatan juga. Betul. Soalnya ngeri, soalnya sekarang di zaman now dikatakan ini jawabannya sosial media, jadi semuanya bisa di-upload dan bisa diposting, dan kalau ada yang tidak teladan itu dari pemimpin atau dari hamba Tuhan, akhirnya menjadi bumerang akhirnya ya. Menjadi bumerang. Nah, semua sekarang kan semua di komen. Semuanya, betul Pak. Orang sisir rambut dari sebelah kanan ke kiri di komen, dari sebelah ke kiri ke kanan di komen, belah tengah di rambut pendek, rambut panjang seperti saya diikat, itu pasti orang akan komen gitu. Tapi sekarang begini, apa yang harus kita suguhkan adalah mana yang lebih penting? Apakah kita akan memunculkan pribadi kita, atau kita akan memunculkan buah-buah kehidupan yang kita terima dari Dia? Lewat apa? Lewat hidup kita sendiri, lewat perkataan kita sendiri, nilai-nilai the value of life, nilai-nilai kehidupan yang kita terima dari Bapa, dari apa yang dibukakan, itulah yang menjadi teladan, dan itu ditunggu kok oleh banyak orang. Itu ditunggu oleh banyak orang. Dan pasti bakalan kelihatan juga ya Pak. Maksudnya orang yang istilahnya berisi dalam tanda kutip ya. Maksudnya dia menghidupi itu firman, dia penuh dengan firman gitu. Dengan orang yang sekedar hanya tampilan casing luarnya yang bagus gitu. Itu bisa terlihat kok, bisa dirasakan oleh mereka gitu. Walaupun mungkin hanya tampilan di YouTube gitu dengan sederhana, tapi orang bisa merasakan. Nah, ini kembali lagi tentang Kristen progresif. Ini kalau kita bahas memang ada banyak aspek sih Pak. Karena saya melihatnya ada hal seperti begini. Ini sepertinya kayaknya membuat kita sebagai orang percaya ini harus memperhatikan dengan clear, dengan jelas. Pertama, tadi tentang fondasi yang tadi sudah sedikit kita singgung.
Tapi yang kedua juga mengenai destiny, kemana tujuan kita. Mungkin Bapak ada pandangan seperti itu karena ini kan ujungnya sepertinya kan berbeda. Yang satu progresifnya kemana, yang satu ini progresifnya kemana gitu. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia kan dikatakan tuh dia menciptakan dalam gambar dan rupa, ya kan? Tapi waktu dosa masuk, Roh Kudus undur, gambar dan rupa itu dikacau balaukan, dirusakkan. Ya, jadi apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus kembali adalah memulihkan gambar dan rupa. Itulah destiny. Our destiny is to be restored to the original blueprint. Itu adalah destiny kita. Kembali kepada blueprint yang sebenarnya, gambar dan rupa. Nah, gambar dan rupa itu kan hanya bisa dicapai lewat konsep pembapaan, udah pasti. Jadi sekali lagi, konsep pembapaan inilah yang membawa setiap orang percaya kepada jati diri yang sebenarnya, kepada gambar dan rupa yang sebenarnya, di dalam arti dengan segala value-nya, nilai-nilai hidupnya, bahkan sampai kepada otoritas dan kemuliaan akan menjadi nampak dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Dan kita masih berjalan. Kalau kita ikuti timeline Tuhan, semakin hari harus semakin dahsyat. Tapi saya juga bisa melihat banyak orang yang kecewa, banyak orang yang pahit. Saya hanya mau sampaikan, jangan sampai kekecewaan, kepahitan itu menarik kamu dari apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat hidupmu gitu. Sebab memang kalau Tuhan mengerjakan proses di mana manusia dikembalikan itu harus lewati sebuah perjalanan. Perjalanannya itu kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan itu adalah orang-orang dipanggil, itu adalah orang-orang dijadikan, itu adalah orang-orang dibenarkan, baru orang-orang itu dimuliakan. Dalam kitab Roma ada. Jadi harus ikuti aja. Ikuti. Makanya ya ini dia waktunya untuk kita ikuti terus tuntunan. Dan jangan beri kesempatan untuk kekecewaan. Jangan berikan kesempatan untuk sesuatu menghamirkan dari adonan yang sedang dijadikan. Jangan beri kesempatan. Sebab begitu kita memberikan celah, adonan itu hamir, akhirnya tidak punya passion lagi. Akhirnya ya kita juga ngomong jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kenapa yang terdahulu menjadi terkemudian? Passionnya hilang. Yang dulu semangat, yang dulunya ajak-ajakin, ayo mari ikut. Ikuti pembapaan, lama-lama turun. Itu masuk dalam kategori nggak enak. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kalau sudah jadi demikian, passionnya sudah hilang, kegairahan yang sudah terhilang, sayang. Adonan yang sudah dibuat, sebentar lagi jadi, tapi kadang ada ragi, sedikit ragi menghamilkan seluruh adonan. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga, raginya dimasukkan oleh si jahat, adonannya menjadi hamir, bantet, akhirnya tidak jadi. Jadi jangan sampai orang-orang yang sudah dimasuk di dalam perjalanan mau dijadikan ini itu menjadi hamil kembali. Itu penting untuk disadari, yang harus dilihat oleh masing-masing setiap orang begitu. Iya. Nah, ini semakin jelas nih Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ujung atau katakanlah destiny dari Kristen progresif ataupun juga kekristenan yang sesungguhnya yang didasarkan dari fondasi Yeshua, Yesus Tuhan, apalagi dia terhubung dengan akar Ibrani, itu jelas sekali. Yang satu destiny adalah menjadi segambar dan serupa dengan dunia ini, yang satu menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Aba Bapa sendiri, seperti yang di dalam kitab Kejadian ya Pak ya, Kejadian 1 ayat 26-27 itu. Bagaimana kita masuk ke dalam blueprint yang sebenarnya itu yang Tuhan mau. Tentang tema blueprint ini kita pernah bahas di dalam Eyesight Insight podcast kita yang perdana. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya kembali di dalam tayangan YouTube kami. Tapi yang pasti bahwa ini semakin jelas clear bahwa kekristenan itu bukanlah hanya sekedar, malah sebenarnya bisa dikatakan bukan hanya sekedar agama ya Pak. Bukan, itu kekristenan itu adalah sebuah perjalanan dikembalikan kepada identitas. Yes. Tapi ada yang satu hal lagi yang saya mau tambahkan tuh begini. Ketika kita dimerdekakan, jangan salah menerjemahkan yang namanya kemerdekaan itu. Ya, betul. Jangan salah. Setuju. Alkitab juga ngomong, Galatia juga bicara bahwa jangan menganggap sepele, jangan salah mengartikan kemerdekaan. Kalau kita lihat dari apa yang firman Tuhan sampaikan, waktu kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari belenggu dosa, maka kita diajar ketetapan. Supaya kita adalah orang-orang yang punya value hukum. Betul. Tadi kan kita udah baca tuh,
Ya, orang-orang yang tidak mengenal hukum itu adalah orang-orang yang tidak punya ketetapan. Nah, itu yang menyalahgunakan kemerdekaan. Dipikir kita dimerdekakan lalu kita bebas untuk memilih apa filosofi sendiri. Bukan. Kita dimerdekakan dari dosa, tapi kita dibangun di atas dasar yang adalah hukum yang Tuhan perkenalkan. Dan bangsa Israel sudah tahu itu tuh. Makanya bangsa Israel kalau ngomong tentang kasih karunia, mereka yang pertama-tama menerima kasih karunia. Kalau ngomong tentang hukum, mereka juga lah yang mengenal, yang diberikan hukum dan ketetapan. Nah, kekristenan ini nih harus pahami yang namanya dimerdekakan, yang namanya diberikan kasih karunia. Bukan berarti ketika diberikan kasih karunia lalu bebas. Kita diberikan kasih karunia, kemudian kita juga akan diberikan fondasi hukum. Supaya kita mempunyai orang-orang yang punya pemahaman tentang hukum. Yang harus dibangun di atas dasar Yeshua itu sendiri. Kalau tidak, ya merdeka tapi ngawur. Itu mah penyesatan. Kita dimerdekakan tapi harus dibangun di atas dasar-dasar ketetapan. Nah, dasar-dasar ketetapan inilah yang harus kita pahami di dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang punya value, punya nilai-nilai. Saya mau sampaikan nilai-nilai keputraan. Nilai-nilai keputraan itu adalah nilai-nilai hukum ya. Nilai-nilai keputraan Yeshua itu adalah nilai-nilai hukum yang seharusnya menjadi kita punya identitas. Karena Yesus pun dia adalah pribadi yang punya nilai hukumnya adalah apa? Taurat. Kan Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat loh. Aku datang untuk menggenapinya. Jadi di dalam Yesus itu ada value Tauratnya. Nah, itu nilai-nilai hukum yang harus dipahami supaya kita tahu bahwa kita bukan pribadi yang gampang goyang. Kita punya value, kita punya hukum, kita punya tatanan, kita punya jati diri. Nah, ini sampai kita masuk kepada kepenuhan identitas yang adalah gambar dan rupa. Dalamnya ada dasar hukum di situ. Di dalamnya. Haleluya. Wow, ini semakin dalam ini ya, Bapak Ibu ya. Karena tadi ini sebenarnya yang dijelaskan oleh Pak Tim ini, oleh beliau adalah bahwa ini kan tadi yang seperti saya katakan, untuk lebih memudahkan saya tentang Kristen progresif ini, ada satu terminologi yang mereka pakai, kata Kristen dan progresifnya. Nah, Kristen sendiri tadi sempat kita bahas, ini sebenarnya bukan agama. Tapi ini nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam ya Pak ya, tentang topik ini mungkin next time. Sebab ini adalah perjalanan untuk kita masuk kepada sesuatu yang wow, yang luar biasa, di mana kita sudah dimerdekakan sebenarnya. Nah, tadi apa yang dikatakan clear, sangat jelas bahwa kita jangan menganggap bahwa kemerdekaan yang kita punya itu, setelah itu habis itu kita seenak dewe gitu, istilahnya seenak sendirinya aja kita melakukan apa aja. Jelas sekali Paulus sendiri tidak mau gitu menggunakan kemerdekaannya gitu, karena dia dibilang di dalam Korintus juga bahwa semuanya memang bisa dia lakukan gitu, tapi bukannya semuanya itu berguna. Semuanya itu bisa dia lakukan, tapi bukannya segala sesuatu itu membangun gitu. Nah, Paulus sendiri tahu untuk hal itu, tahu batasannya. Begitu juga sebenarnya kalau kita bicara tentang kekristenan, berarti kalau kita dibangun di atas fondasi itu, kita harusnya semakin menjadi seperti apa yang Yesus sudah contohkan. Apa yang sudah Yesus sudah lakukan, berikan contoh kepada kita, di mana kita menjadi sama seperti dia, menjadi segambar. Itu aja yang kita lakukan sebenarnya. Tapi memang betul, tadi yang kita bahas, saya sepakat Pak. Ini yang dilihat oleh banyak orang bahwa kita harus semakin terhubung dengan akar Ibrani. Sehingga semakin kita semakin berakar di dalam dia. Dikatakan di Kolose dikatakan begitu, bahwa semakin daklah kamu semakin berakar di dalam dia gitu loh. Nah, kalau kita semakin berakar atau radik gitu di dalam Yeshua, di dalam Yesus, maka kita sebenarnya yang namanya Kristen progresif atau aliran-aliran lain yang tidak berpusatkan atau dasar fondasinya bukan Yeshua, bukan Yesus, kita bisa langsung filter, kita bisa langsung otomatis langsung delete gitu dari memori kita. Nah, mungkin Bapak ada pandangan lain tentang Kristen progresif ini yang mungkin kita bisa orang-orang yang menyaksikan tayangan ini supaya bisa. Saya nggak punya pandangan lain. Pandangan saya tuh mereka udah di luar jalur. Betul. Bertobat tuh mereka itu. Kasihan sebab kalau mereka nggak bertobat, Yesus udah bilang celakalah mereka yang mengadakan penyesatan itu. Iya. Itu udah pasti di luar jalur udah. Iya.
Dan saya lihat ketika saya diperlihatkan tokohnya, saya lihat dari mukanya itu orang yang hidup dalam kepahitan. Iya. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan dia hidup, kamu bertobat, izinkan dirimu dipulihkan dari kepahitanmu. Sebab kalau tidak, kalau Yesus sudah bilang, lebih baik kilangan batu itu ditaruh di atas lehernya, dibuang ke laut, itu ngeri. Karena Yesus serius soal penyesatan ini, Yesus serius. Jadi pesan saya buat yang mengadakan penyesatan ini, lu bertobat deh lo, udah jangan main-main dengan Tuhan, bertobat aja gitu. Kalau enggak, lu ditenggelamin lu di laut. Jadi nggak ada pandangan lain. Nah, itu aja, bertobat aja lah. Gitu. Straight to the point. Iya, bertobat aja, ngapain? Iya. Oke. Tapi apa namanya? Ya, saya percaya sih ini pasti memberkati Bapak Ibu teman-teman juga yang menyaksikan tayangan ini ya. Karena yang kita bicarakan ini bukan cuma sekedar omong-omong gitu ya, cuma sekedar omong-omong, tetapi lebih kepada sesuatu yang deep gitu untuk kita bisa mengerti bagaimana kita menyikapi pengajaran-pengajaran yang sekarang ada, pengajaran-pengajaran yang bisa kalau kita tidak menyadari bahwa wah ini sebenarnya sudah beloknya udah sedikit gitu, tapi lama-lama kalau kita ikutin bisa semakin jauh ya Pak. Waduh, itu bahaya sekali. Tadi seperti sudah dijelaskan ya, kan tujuannya kan udah jelas. Yang satu tujuannya seharusnya progresifnya semakin ke atas, semakin kepada kemuliaan, menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Tapi yang satu tuh semakin ke bawah gitu, menuju kepada kebinasaan sebenarnya, menjadi segambar dan serupa dengan dunia ini. Waduh, itu serem sekali. Jadi apa nih Pak untuk nasihat kepada mereka yang menyaksikan tayangan ini supaya jangan terpancing. Jadi nasihat saya adalah gini, ayo berilah dirimu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, jangan yang lain. Kalau kita memberi diri bertumbuh, pertumbuhan kita sehat. Maksud saya. Sehat. Berikanlah diri kita bertumbuh supaya pertumbuhan kita sehat. Nah, itu tadi mau diserongkan tuh, betul-betul jatuh setan tuh. Sehat. Nah, gitu. Dan supaya sehat, Anda yang menyaksikan ini berdoalah supaya Tuhan mempertemukan Anda dengan satu figur yang dapat diteladani, seorang Bapa rohani yang bisa mendampingi Anda, dan supaya Anda bisa bertanya-tanya tentang apapun juga, supaya jangan disesatkan ya dengan cara apapun juga ya. Kalau kita bertumbuhnya baik, luar biasa, nama Tuhan menjadi nama yang harum, dan kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Oke, itu saja. Haleluya. Terima kasih Pak Lim untuk apa yang sudah dijelaskan kepada kita semua. Biarlah program ini menjadi berkat bagi Anda semua yang menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa untuk membagikan atau men-sharekannya kepada teman-teman, rekan-rekan Anda yang lain, sehingga mereka semakin mengerti bahwa mereka harus dibangun di mana, di atas dasar apa yang jelas yang harus dibangun, kemudian bagaimana mereka harus dibapai gitu, atau menemukan seorang figur yang dapat mereka dibimbing terus dan menerima atau memiliki teladan yang baik, sehingga tentang pengajaran-pengajaran yang sesat, asing ataupun salah itu bisa tidak menjadi bagian di dalam kehidupan pertumbuhan kita semua. Karena sebenarnya ini ya fenomena akhir zaman yang mungkin bisa dikatakan, tapi yang pasti apa yang kita bagikan semoga ini dapat menjadi satu bisa dikatakan sebagai masukan dan juga sebagai gambaran yang jelas bagaimana kita seharusnya bertumbuh di dalam Dia, di dalam pengajaran yang sehat. Haleluya. Ya, sampai bertemu kembali di dalam program Eyesight Insight Podcast kami yang berikutnya. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan kami. Sekali lagi, subscribe supaya Anda dapat menerima notifikasi dari semua kegiatan ataupun acara-acara Restoration Community. Ya, saya pamit, Michelle Williams dan juga Bapak Timothy Parengkuan. God bless. God bless.